pernah dengar orang serangan jantung gara-gara sering menahan emosi? Oke, di video kali ini kita mau bahas tentang dampak kita memendam emosi itu sejauh mana sih? Video ini simak sampai akhir. Selamat datang di segmen bersih-bersih mental. Aku di sini akan ngajakin kamu untuk mencoba merefleksikan diri dan juga sekaligus sambil mengenali juga bagaimana emosi itu ketika ditekan terus-menerus bisa berdampak yang kurang bagus buat kesehatan fisik maupun mental kita. Ada 7 yang akan aku bahas di sini, itu nanti aku ambil dari beberapa penelitian ya. Oke, yang pertama, ketika kita itu sering memendam emosi, kita itu jadi mendadak bodoh. Mungkin agak berlebihan bahasanya, tapi kayak gini. Ketika kita itu terlalu sering menahan-nahan emosi, memendam emosi, sumber daya di otak kita itu jadi banyak teralokasikan untuk memendam emosi. Akhirnya fokusnya jadi kurang, kemudian kemampuan memori untuk mengingat jadi berkurang juga. Akhirnya kita jadi dalam tanda kutip mendadak bodoh itu tadi. Artinya fungsi kognitif kita jadi kurang optimal, kurang maksimal gitu. Mungkin pernah nggak sih merasa bahwa dulu kayaknya aku nggak pelupa deh, sekarang kok jadi pelupa banget ya. Nah, coba dicek. Barangkali ada terlalu banyak jenis emosi yang dipendam. Oke, itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, ketika kamu terlalu sering menahan emosi, memendam emosi, itu juga ternyata berdampak sama caramu berkomunikasi dengan orang lain. Secara sadar maupun nggak sadar, ketika kita itu sering memendam emosi, kita itu jadi membuat orang lain nggak nyaman dengan kita. Karena menurut penelitian ini tuh, ketika kita itu sering menahan-nahan emosi, itu tuh orang jadi nangkep nih getarannya, kemudian ada sensasi nggak nyaman ketika ngobrol sama kita yang sering menahan emosi kayak gitu. Yang selanjutnya, kamu jadi susah buat ngerasa bahagia, susah buat ngerasa gembira. Kayaknya susah buat ngerasa positive vibes kayak gitu. Karena memang di dalam mentalmu ada banyak tumpukan-tumpukan emosi, khususnya emosi yang nggak nyaman, yang mempengaruhi bagaimana kamu merasa. Sehingga hal-hal yang baru, yang menarik, yang seharusnya membuatmu bahagia, jadi kurang berasa tuh. Kemudian berikutnya ada baterai mentalmu cepat habis. Sehingga mungkin kamu merasa kalau dulu itu energik banget. Tapi kok sekarang jadi gampang capek ya, gampang lelah ya. Mungkin nggak melakukan banyak aktivitas fisik, tapi kok tetap capek rasanya ya. Nah, barangkali ini sebabnya. Terlalu sering memendam-endam emosi. Karena ya energinya jadi banyak teralokasikan untuk menahan beban emosi tanpa beban emosi itu pernah diletakkan. Kemudian, nah ini nih yang lebih ekstrim kayak gitu. Ketika kita terlalu sering untuk menahan-nahan emosi, kita bisa jadi kandidat utama nih untuk mengalami masalah-masalah gangguan psikologis yang lebih parah lagi seperti kecemasan, depresi, dan seterusnya gitu. Maka kita perlu untuk kita tuh meregulasi emosi kita supaya ya masalah-masalah psikologis yang lebih parah lagi itu tidak kita ke arah situ. Selanjutnya yang lebih ekstrim nih, ketika tadi kita ngomongin soal mental aja, ternyata bisa juga berdampak ke fisik kita ketika kita tuh terlalu sering menahan-nahan emosi. Ada 2 sih yang aku sorotin. Yang pertama itu tentang melonjaknya tekanan darah. Dimana mungkin kamu pernah dengar orang yang stres, orang yang terlalu sering menahan-nahan emosi, itu jadi tekanan darahnya jadi tinggi kayak gitu. Nah, itu efek dari terlalu sering menahan-nahan emosi juga.
Dan yang lebih parah, tapi ini lebih ekstrim sih penelitiannya. Pernah nggak sih dengar orang serangan jantung itu akibat dari terlalu sering menahan emosi? Oke, mungkin aku bukan dari background kedokteran ya, jadi mungkin untuk menjelaskan hal ini perlu lebih detail lagi ketika kita tanyakan kepada dokter. Ini agak ekstrim sih, tapi coba kita gali lebih dalam. Ketika kita ngomongin, memang nggak secara langsung ya, tapi memang butuh proses yang panjang, tapi bisa juga menjadi satu prediktor gitu. Karena terlalu sering menahan emosi, akhirnya banyak ketegangan di tubuh, yang mana itu akibat dari stres-stres yang menumpuk, dan akhirnya kemudian tekanan darah meningkat, kemudian jantungnya jadi bekerja lebih keras lagi, sehingga jantungnya ini suatu ketika mengalami gangguan, yang mana jadi jadwalnya serangan jantung. Tapi pada intinya teman-teman, menahan atau memendam emosi terlalu lama itu nggak baik. Ada baiknya untuk kita itu menunda saja proses perilisan emosi ketika memang situasi dan kondisinya sedang tidak kondusif untuk kita langsung meluapkan, langsung merilis emosi saat itu juga. Nah, caranya gimana? Caranya yaitu ketika kita merasakan sensasi emosi yang nggak nyaman, ambil nafas dulu, kemudian hembuskan, lakukan beberapa kali, supaya apa? Supaya ketegangan di tubuh itu menurun dulu. Kemudian nanti ketika sudah terkendali, nah ketika nanti situasi dan kondisi sudah kondusif, itu kita coba recall kembali, kita panggil kembali emosi yang nggak nyaman tadi, terus kemudian kita lakukan proses perilisan, proses pengeluaran emosi yang nggak nyaman. Bisa dengan meditasi, bisa dengan journaling, bisa dengan afirmasi positif, bisa dengan olahraga, dan melakukan banyak hal lainnya untuk bersih-bersih mental. Seperti itu ya. Please buat lakukan ini untuk kesehatan mentalmu, kesehatan jiwa, dan ragamu. Oke, segitu dulu untuk video kali ini. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Cheers and see you.